Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke, kita lanjutkan pembelajaran tentang refleksi. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa rumus refleksi untuk menentukan bayangan, antara lain. Lanjutannya. Yang kelima, refleksi terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Jadi kita misalkan nanti si X ini menjadi H, si Y ini menjadi K. Perhatikan nanti ya. Untuk garis X sama dengan H, ini rumusnya. Jadi ketika di sini nanti ini bendanya atau titiknya PXY, kita refleksikan X sama dengan H, maka hasilnya nanti ini ya, P aksen sama dengan 2H dikurang X dan Y. Jadi Y tetap kita cari nanti adalah 2H dikurang X, itu adalah si X sebagai si H tadi ya. Jadi rumusnya nanti kita bisa lihat dari sini nanti. Lanjut. Dalam bentuk matriks ya, garis X sama dengan H bisa diartikan seperti ini: min 1 0 0 1 X Y ditambah 2H 0. Kan tadi bahasanya Y nya kan tetap kan nih, jadi kita tambah Y tambah 0 kan tetap Y kan gitu. Tapi yang kita definisikan nanti ini kita cari adalah X ditambah 2H, inilah nanti hasilnya. Ya, nah, baru kita lihat gambarnya. Lihat ya. Inilah tadi si X, kita anggap si H. Jadi Bapak bilang tadi kan, X itu kita anggap si H, berarti si X ini kita ganti si H. Lanjut. Nah, ini titik bayang A, titik objek ya, objeknya A sama dengan X, Y kan gitu. Nah, kita bayangkan ke refleksikan ke sini. Nah, ini maksudnya garis antara Y ini, ordinat Y untuk ke titik ini kita jarak namanya ya. Ini dianggap ya, siapa dia, si X kan gitu ya. Lanjut. Nanti yang ke sini, ini jadi dari titik ini ke sini, inilah dia dikatakan tadi H dikurang X. Ya, ini maksudnya tadi kan. Nih, H dikurang X. Nah, dua yang tadi rumusnya karena dua ini ya. Jadi H dikurang X. Lanjut. Maka kita bayangkan ke H, yaitu si X tadi kan sama dengan H, kita bayangkan si H, maka terjadilah menghasilkan bayangan seperti ini: 2H dikurang X Y. Jadi ini berdasarkan dari uraian yang kita cari tadi, mengapa seperti ini rumusnya. Inilah dia ya, 2H dikurang X, karena seperti ini ya, perhatikan. Nah, inilah jaraknya tadi. Kita perhatikan kan dia H kurang X, jadi kan 2H dikurang X, jadi 2 ini kan ditambahnya kan 2H dikurang X. Ini rumusnya ya, untuk mencari untuk garis X kita anggap H gitu, sama dengan H. Yang selanjutnya untuk garis Y kan Y sama dengan K, ini dia Y untuk garis Y sama dengan K. Ini kan objeknya P X Y, ini Y X K. Iya, Y sama dengan K, kok Y X K, Y sama dengan K. Jadi garisnya maksudnya ini kita refleksikan. Hasilnya ini yang berubah adalah yang kita definisikan, kita cari nanti adalah si Y nya, itu ordinatnya. Kalau sini tadi absisnya kan, karena dia si X. Nah, kalau si Y berarti ordinatnya kita cari, X nya tetap. Jangan bingung ya. Lanjut. Dalam bentuk matriks, garis Y sama dengan K, ini kan perhatikan sama kayak tadi kan. Nah, yang berubah apanya? Minnya ini di bawah, jadi 1 0 0 min 1 X Y ditambah. Nah, tadi karena dia tetap X nya kan, kita tambahkan 0, X tambah 0 kan X kan. Nah, ini yang kita definisikan nanti atau yang kita carikan. Jadi Y ditambah 2K. Perhatikan rumusnya.
Jadi mudah-mudahan anak-anak paham. Oke, lanjut ke gambar atau grafiknya ya. Di sini kita lihat. Nah, inilah Y sama dengan K. Y ini kita anggap si K kan gitu ya, sebagai cerminnya atau sebagai refleksnya ya. Refleksinya. Oke, perhatikan. Nah, inilah objek tadi atau titik A, X, Y kan gitu ya. Kemudian jarak antara garis X ini ke titik ini ya Y kita buat. Kemudian jarak titik ini ke Y atau sama dengan K, ini dia K dikurang Y gitu ya. Kemudian nah ini kita cerminkan sama Y atau sama dengan K, maka ini dia bayangannya, aksen X, jadi X yang tetap, tapi yang kita definisikan, yang kita cari nanti 2K dikurang Y. Maka perhatikan nih, inilah batasnya K dikurang Y, makanya tadi kan 2 dikurang 2K dikurang Y, seperti ini dia kan, 2K nih kan, ini ditambah ini kan 2K kurang Y kan, nah dikurang Y ini lagi, ini Y nya ini. Jadi perhatikan ini ya. Kemudian apa, kalau kita lihat di sini, jadi ini bentuknya, kalau ini bentuknya bayangan horizontal ya, yang ini vertikal ya, perhatikan ya. Jadi inilah untuk memudahkan ya, perhatikan di bentuk matriks ini aja. Di sini kita bisa dapat menjawabnya dengan mudah. Kalau dibandingkan ini nanti secara aljabar, lebih mudah di bentuk matriksnya. Yang penting mengingat bentuk matriks 0 1 0 0 1 min 1 atau min 1 0 0 1. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa? Oke, kita masuk ke contoh. Contoh 1 tentang untuk garis X sama dengan H. Oke ya, di sini X sama dengan H. Tentukan bayangan dari P dalam kurung 2 min 5 dicerminkan terhadap garis X. Jadi X ini kita kasih angka 4 sebagai cerminnya, sebagai refleksinya. Penyelesaian. Refleksi pada pencermin ini terhadap garis X sama dengan H, nilai absis dicari dan ordinat tetap. Letak titik P ini objek tadi XY menjadi P aksen 2H dikurang X Y. Ini dia ya. Nah, tadi kan sudah ada definisi yang pertama. Lanjut. Inilah cara menjawabnya. P 2 min 5 garis direfleksikan garis X sama dengan 4. Ya, jadi di angka 4 ini sebagai refleksnya atau sebagai cermin, maka hasilnya 2 kali 4 dikurang 2 min 5. Min 5 ini kan si Y, kan bahasanya ordinat tetap. Jadi min 5 ini tetap min 5. Oke. Nah, 2 kali 4 ini dari mana angka 2? 2 ini adalah dari yang rumus ini. Bukan ini. 2 ini adalah rumus dari 2H. H ini kan 4, jadi 2 kali 4 ini ya. Nah, 2 yang inilah si X-nya. 2 yang mengurangkan inilah si X-nya. Jadi, jangan silap ya. 2-nya ini sebagai definisi yang aturan ketentuan rumus tadi. H-nya ini adalah yang dikasih sebagai X, 4 ya. Maka 2-nya ini adalah si X. Oke, lanjut. Hasilnya berapa? P aksen berarti 2 kali 4 berapa? 8. 8 dikurang 2, 6. Absisnya kita cari tadi kan? 6. Ordinatnya tetap. Jadi 6 min 5. Inilah bayangannya. Oke, masuk ke dalam bentuk matriks. Dalam bentuk matriks, ingat rumus tadi min 1, 0, 0, 1. 2 min 5. 2 min 5. Nah, 2 kali 4 tadi kan udah jelas ya, 2 kali 4. Ini 2 kali 4 ini tadi ya, 0 kan tetap ya, kan ordinat tadi tetap, berarti kan 0. Jadi kenapa 0? Karena dia tetap, bahasanya Y nya itu tetap ya. Jadi seperti ini dia. Nah, ini dia min 2 min 1 dari ini ya, ketentuannya dikali 2 ini, min 1 kali 2, 0 kali min ini udah, yang 0 ini kita hilangkan aja ya. Yang ada aja yang kita lihat 1 sama ini. Jadi 1 dikali min 5 ditambah 8 0, karena 0 tadi kan bahasanya ordinat tetap 8 0. Jadi 2 kali 4 8 ya, ini 0. Lanjut. Nah,
Min 1 dikali 2 berapa? Min 2. Ditambahkan 8 nih. Min 2 tambah 8, 6. Udah dapat nih dari untuk aljabar. Nah, kemudian 1 kali min 5, min 5 ini dia. Ditambahkan 0. Min 5 tambah 0, min 5. Sama ya nilainya. Jangan bingung ya. Perhatikan pelan-pelan langkah-langkahnya. Oke, masuk kita ke gambarnya. Mulai kita misalkan. Kenapa dia di bawah ya? Dia tadi kan min ya. Y ini kan ini. Jadi gambar posisinya di bawah ya, di bawah si X. Jadi perhatikan. Nah, ini 4. 4 tadi si X. Kita gariskan ke sini kan angka 4. Kemudian ini titik objek atau benda. Berapanya? Kita misalkan 25 atau 2 min 5 ya. Kan karena Y-nya ke bawah ini negatif ya. 25. Kemudian kita cerminkan ke ini 4. Nah, sesuai dengan rumus tadi kan kita kalikan 2 kali 4 ini 8. 8 dikurangkan 2 sama dengan 6. Maka ini bayangannya. Semuanya 2 kali 4. Jadi kan 2-nya. 2 kali 4. 2-nya ini mengurangkan mengurangkan angka 2 kali 4 tadi ya. 2 kali 4. 8 dikurangkan 2 jadi 6. Maka hasilnya di sini bayangannya adalah 6 min 5. Oke, Bapak yakin Anda bisa ya. Kalau memperhatikan langkah-langkah dulu. Oke, kita masuk ke contoh 2 untuk garis X sama dengan H. Tentukan bayangan dari segitiga ABC A42, B16 dan C57. Refleksikan terhadap garis X sama dengan 8. Jadi H kita berikan nilai 8. Angka 8-nya sebagai cermin ya. Penyelesaian. Bayangan dari segitiga ABC adalah A42 dulu ya. Kita cerminkan ke garis X dengan 8, maka 2 dikali 8 sesuai rumus tadi yang kita dapat. 2 dikali 8 dikurang 4. Kan X 4 nih. Maka ini 2, Y-nya tetap 2 nih, koma ini ya, pembatas saja. Jadi 2, Y-nya 2. Maka yang kita cari adalah nilai si X. Berarti 2 kali 8 itu 16 dikurang 4 sama dengan 12 nih kan. Maka bayangannya 12 titik nih ya, titik si A adalah 12, 2. Itu dapat 1. Lanjut. Yang ke B-nya 16 ya. Kita refleksikan ke 8 sebagai si X tadi ya. Nah, di sini kita buat 2 kali 8 dikurang 1 kan 1 X ini. Maka 16 dikurang 1 sama dengan 15 ya. Nah, 15. Y-nya kan tetap ya. Jadi 15 6. Dapat titik B aksennya 15 6. Lanjut. C57. 57 kita refleksikan garis X di sebagai 8-nya. Angka 2 kali 8 dikurang 5 nih. Tujuannya tetap ya. Makanya 2 ke 8 dikali 8 itu 16 kurang 5 jadi 11 ya. Jadi 11 7. Maka dari 3 titik tadi sudah dapat ya si aksennya 12 2, B aksennya 15 6, C aksennya 11 7. Ini cara aljabar. Cara bentuk matriks ya ini Bapak singkatkan saja. Jadi min 4 nya ini dari min 1 kali 4 ya, ini 0 0 hilang, nggak ada. 1 kali 2 ini 1 kali 2 ini kan 2, jadi min 42 kan, min 42 dari hasil dari perkalian bentuk matriks tadi ya. Nah, min 42 ditambah 16 tadi kan, ini 16 kan berdasarkan 2 kali 8 kan, jadi min 4 ditambah 16 sama dengan 12, sama ya. Nah, kemudian ini kan tetap ketentuannya tadi kan Y-nya tetap, jadi Y di sini dianggap 0, berarti Y yang di sini menjadi ketetapannya 2 ditambah 0 sama dengan 2, maka sama 12 2 atau 12 2 di sini, itu dalam bentuk matriks. Oke, untuk si B nya min 1 kali 1 kan dari 1 nih X nya ya kan, kemudian ini 0 0 ini udahlah, tinggal 1 kali 6 karena ini 6 nya Y nya, maka min 1 ya, min 1 kali 1 min 1, kemudian 1 kali 6 6 ya. Nah, ini tetap 0 ketentuannya, jadi 16 ditambah min 1 sama dengan 15. Jangan lupa kalau penjumlahan dalam negatif ini ya, anggap ini uang kita, ini utang kita.
kita ada uang 16, kita utang 1, berarti uang kita masih ada 15 gitu ya. Itu cara gampangnya gitu ya. Nah, 6 tambah 0 tetap. Jadi sama ya, 15, 6. Dalam bentuk matriks, dalam bentuk aljabar gitu ya. Nah, dalam yang ke C-nya ini min 1 kali 5, kan 5 nih Y-nya. Ya, X-nya Y pula. Ini ya, 5Y ya, X-nya. Kemudian 0 kali ini udahlah dianggap udah yang enggak ada. 1 kali 7 ya kan, dari rumus awal tadi ya. Kemudian min 5 ya, min 1 kali 5 min 5, 1 kali 7 ya, ditambah 16 tambah 0, udah ketentuan tadi. Kita tinggal 16 ditambah 5. Ingat ya, uang kita 16, utang kita 5, berarti masih ada uang kita 11 ya. Berarti 11 7 tambah 0 sama dengan 7. Maka 11 7 ini sama ini kan, dalam bentuk aljabar, dalam bentuk matriks, bisa dicari seperti itu. Kedua-duanya mudah ya. Jadi ya, kalau mengikuti langkah-langkah diperhatikan, jadi mudah-mudahan anak-anak bisa. Nah, masuk ke gambarnya sini ya, dimana kita buat angka X ini dia sebagai 8 ya kan, sebagai 8. Kemudian kita ini benda tadi atau bidangnya, itu bidang segitiga. Maka kita lihat di si A 42, kemudian B 16 sesuai dari ketentuan ini tadi ya. C 57 ini posisinya ya, ini titiknya 42, ini 16, ini 57. Nah, kita cerminkan ke H tadi atau 8, cerminkan lah. Nah, satu-satu bisa kita lihat kan. Nah, ini cerminannya, inilah hasilnya. Si A nya 12,2, nampak ini 4, 8, 12 ya, sini dia. Si B nya 15, ini 5, 8 di sini kan, 12, 13, 14, 15. Nah, bisa ini kita lihat. Kemudian C nya 11 ya kan. Nah, inilah gambarnya, berarti ini kan dekat ini sama ini 11, ke sini langkah 15 ya. Jadi dapat kita jawab dengan perjalanan atau kita lakukan dengan langkah-langkah yang sudah ada di sini. Ingat rumus tadi ya, 2H dikurang X gitu ya, jangan lupa. Ingat tadi yang dicari absisnya, kemudian Y-nya tetap kalau dia garis H sama dengan X sama dengan H. Oke ya, itu Bapak sampaikan dan jangan lupa harus perhatikan. Oke, contoh selanjutnya itu contoh 1 tentang untuk garis Y sama dengan K ya. Jadi Y tadi X sama dengan H, ini Y sama dengan K. Tentukan bayangan dari 4 ya, dari P ya, 4, 3 dicerminkan terhadap garis Y. Y nya ini, K nya ini kita kasih nilai 6 atau angka 6 ya. Lanjut penyelesaian. Refleksi pada pencerminan ini terhadap garis Y sama dengan K ya. Nilai absis tetap. Ingat ya, jadi sini nilai absis yang tetap. Kalau tadi kan nilai ordinat yang tetap. Dan nilai ordinat dicari, jadi dibalik ya. Letak titik P X Y menjadi P aksen X tetap. Yang kita cari adalah 2K dikurang Y. Oke ya, kebalikan dari yang tadi ya. Lanjut. Nah, itu kita misalkan tadi kan P 43, kita cerminkan garis Y sama dengan 6. Jadi P aksennya tetap ya, X nya 4. Nah, kayak rumusnya 2K dikurang Y, berarti 2 kali 6 kan, K nya 6 ya, dikurang 3 kan ini Y, jadi 2 kali 6 dikurang 3, jadi hasilnya berapa? P aksen 49 ya kan, 4 nya tetap, 9 ini kan 2 kali 6 kurang 3, 9 kurang 12 kurang 3 sama dengan 9. Oke, lanjut. Dalam bentuk matriks X aksennya ini berarti kita buat 1 0 1 0 min 1. Tadi kan sini min 1-nya, sekarang sini min 1-nya di bawah. Nah, kita tetap 43 ya, ini 43. Nah, dijumlahkanlah di sini 0 2 kali 6 ya. Tadi kan di sini X-nya yang kita cari, di sini 0-nya. Kebalikannya sini 0 di atas, yang dicari adalah absis ordinatnya, yaitu 2 kali 6. Lanjut. Ya, X aksen sama dengan 1 kali 4, kemudian 0 kali 3 ini nggak usah dicari lagi, jadi 1 kali 4 sama min 1 dikali 3, kemudian 0 12 ini ya, 2 kali 6 kan 12 kan, maka didapat kita jumlahkan lah dari 1 ini. X aksen adalah 4 ya kan, 1 kali 4 ditambah 0 nih, ini dia sama dengan 4, kemudian kan ini min 1 kali 3 min 3 kan, ditambah 12 nih, berarti utang 3
duit kita 12 ya, berarti masih ada sisa duit kita ada 9 kan, maka hasilnya 49, sama kan kayak ini 49. Bentuk aljabar, bentuk matriks, ini mudah ya kalau diperhatikan. Oke, masuk ke gambarnya ya. Nih kita buat di sini. Ini kita misalkan lah nih. Sini angka berapa nih? 6 ya. Tadi ya, K-nya kita kasih 6 nih ya. Di sumbu Y ya. Nah, kita mana gambarnya di sini? Nah, inilah gambarnya tadi. Itu 43. Kita anggap ini 43 ya, titik 43. Kemudian kita cerminkan ke Y sama dengan K, yaitu 6. Maka hasilnya ini dia P aksen 49. Kan bisa dilihat nih kan, dari sini kita bisa lihat 6, 7, 8, 9 kan itu ya kalau pakai skala ya, tapi ini hanya ilustrasi, bahwasanya udah hitungannya ya. Jadi inilah yang Bapak sampaikan untuk Y sama dengan K. Masuk kita ke contoh selanjutnya. Oke, kita masuk contoh 2 untuk garis Y sama dengan K. Nah ya, tentukan bahwa bayangan dari A apa nih ya, dari segitiga ABC, mana A 32, B 51 dan C 44 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 5. Jadi K ini kita buat angka 5 ya, kita ganti. Jadi di ya, penyelesaian bayangan dari segitiga ABC adalah si A dulu 32, kita refleksikan ke Y sama dengan 5, maka hasilnya tetap tadi ya, absisnya 3, berarti yang kita apakan 2 kali 5 ya, 5 ini ya, 2 kali 5 dikurang 2 ya, ini dia ya, Y nya kan 2, maka A aksennya hasilnya 3, 2 kali 5 10 kurang 2 kan 8. Oke, aksen jangan dengan 38. Oke, lanjut B 51 gak dicerminkan ke Y sama dengan 5. B aksennya berarti 5 nya ini ya, jadi 2 kali 5 dari ini, 2 kali 5 kurang 1 sama dengan 9. Beri aksen berarti 59, dapat ya. Saya akan bisa memahami ini ya. Lanjut yang C nya, C ini garis kita cerminkan ke 5 ya. C aksen berarti 4 kan ini, 4 dari X ya, 4, 2 kali 5 kan ini tadi 5Y nya, kurang 4 dari si Y tadi, jadi 2 kali 5 kurang 4 sama dengan 6, maka dapatlah ABC nya C itu aksen 4, 6 titiknya ya. Oke, lanjut dalam bentuk matriks. Ini sini kita buat 1 kali 3, 0 kali 2, 0 kali 3, min 1 kali 2 ya kan. Yang penting kita mengingat tentang bentuk matriksnya nih, 1, 0, 0, min 1 kan gitu ya. Nah sini 3 min 2 ya, 3 min 2 ini kan garis perkalian ini tadi, min 1 kali 2 kan, ini 1 kali 3, yang ini 0 sama 0 ini tak usah lagi kita hitung lagi. Jadi ini ditambah 0, ingat ya, yang X nya kan tetap, inilah berubah jadi 10 ya kan, tambah 10 kan kita tahu 2 kali 5 kan, jadi 10. Jadi jumlahkannya 3 ditambah 0, 3 min 2 ditambah 10, berarti min 2 ini tambah 10, ini uang kita, ini utang, berarti sisa uang kita adalah 8 gitu ya tekniknya. Cara mana tahu masih bingung dalam penjumlahan negatif positif ya. Nah, jadi inilah dia ya, dapat 38 nya kan sama 38 juga. Masuk yang ke B nya ya. Nah ini 1 kali 5, 0 kali 1, 0 kali 5, min 1 kali 1. Ketentuan ini tetap kita pegang. Nah di sini 5 min 1, min 1 ini kan ini dia, min 1 kali 1 ya, ini 5 ya, kemudian ditambah 0, 10 karena 2 kali 5 tadi ya, berulang-ulang Bapak ingatkan ini ya. Jadi tinggal jumlahkan 5 tambah 0, 5 min 1 tambah 10, 9 kan gitu ya, atau 10 kurang 1, 9 gitu ya. Nah, jadi min 1 ditambah 10, 9, jelas, jangan nggak tahu lagi salah penjumlahan dalam negatif. Kemudian yang C nya, di sini kita perhatikan 1 kali 4, ini nolnya nggak usah lagi, min 1 kali 4 kan sesuai yang ini tadi ya, 4 udah, jadi 4 sama min 4. Ingat ya tadi X selalu tetap, yang kita cari adalah Y nya kan itu ya, itu bahasa definisi yang pertama kita jawab. Kemudian ya 4 tambah 0, 4, min 4 tambah 10, 6. Jadi di sini sama, dapat 4, 6, 38, 59 ya, 38, 38, 59, 59, 46, 46. Jadi mau bentuk aljabar boleh, bentuk matriks boleh cari. Nah kita masuk ke
gambar. Nah, di sini gambarnya lah, perhatikan. Nah, di sini kita dapat ya. Jadi 5 tadi ya, Y kita jadikan angka 5 ya. Nih. Ini dia garisnya Y. Kemudian apa? Inilah tadi bidang apa tadi segitiganya ya. Di sini si A-nya 32, 32, B-nya 51, kemudian C-nya 44 kan itu ya. Nah, kita refleksikan ke Y ini. Y menjadi adalah 5 ya. Maka kita dapat. Nah, inilah dia. Kita buat seperti ini. Ya, jadi si A-nya 38 sesuai tadi nih. Nampak ya? Si B-nya 59. Nih, ini juga. Kemudian si C-nya 46. Ya, inilah gambar segitiga tadi. Jadi secara kalau kita cerminkan, jadi kan nampak nih kita buat. Kalau di sini kan X-nya 5. Ini jadi sini deh ya. Kan tetap nih segaris nih 5 si X. Nah, cuman Y-nya kan ini. Y-nya 1 ya kan. Nah, jadi berapa? 9 kan ngitungin ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini loh dia kalau ada garis ya. Makanya seperti inilah kita lihat ada jika Y sama dengan K. Oke, Bapak yakin anak-anak bisa memperhatikan tentang jalannya langkah-langkah menyelesaikan tentang refleksi ya. Jadi refleksi yang terakhir ini adalah Y sama dengan K. Dan Bapak yakin dalam mempelajari refleksi ini dari pertama sampai kelima ya, Bapak yakin anak-anak bisa mengerti dan dapat menjawabnya apabila ada soal-soal. Oke, kita buat latihan ya. Oke, kita masuk ke latihan. Jadi, 1. Tentukan bayangan dari P63 direfleksikan terhadap sumbu X, di mana X itu kita kasih angka 9 ya, angka 9. Yang kedua, tentukan bayangan dari P-74 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 7. Jadi kita buat di sini dia Y-nya 7. Kita gariskan ya. Jadi awalnya. Kemudian lanjut. Tentukan bayangan dari segitiga ABC di mana 5 5 1 3 6 4 direfleksikan terhadap garis X. Ingat ya, X-nya itu angka 8. Kemudian keempat, tentukan bayangan dari ABC segitiga ya. Di sini A53, B24 dan C48. Di mana tentu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 10. Dari 4 soal ini sudah ada contohnya. Jadi masing-masing ini sudah ada contohnya, tinggal anak-anak bisa memperhatikan referensi dari contoh tadi. Oke, Bapak yakin anak-anak bisa dalam mempelajari ini menjawab soal-soal ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.